Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali bersama saya Neneng di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini, edisi 2 Juli 2022. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Oma Tulus. Beliau mempunyai talenta yang sangat luar biasa, yaitu seorang guru musik dan juga seorang musisi. Baik pemirsa, kita bersama-sama menyapa beliau. Selamat pagi Oma Tulus, apa kabarnya hari ini? Wah, dari senyumnya kelihatan sukacita ya Oma ya, pasti sehat dong. Tentu saja saya sangat senang sekali berada di sini. Puji Tuhan. Boleh dong Oma diceritakan bagaimana kok bisa sih menjadi seorang musisi dan guru musik piano ini Oma? Nah begini ceritanya. Sebetulnya begini. Kenapa saya seorang musisi? Karena saya bekerja di dalam bidang pendidikan musik. Kemudian juga saya mengamati banyak musik-musik dan mencoba mempelajarinya sedapat semampu saya. Makanya saya dan pendidikan saya juga dari jurusan musik ya. Jadi makanya saya adalah seorang musisi. Jadi bukan musisi yang hebat ya. Tapi pekerjaan saya adalah di bidang musik begitu. Apakah orang tua Oma itu juga seorang pemusik? Nah, sebetulnya bukan. Ayah saya itu sebetulnya dokter. Dokter ya, dokter umum. Dia pada zamannya dia itu dokter yang pertama di daerah asalnya ya di Bengkulu gitu. Iya, dokter yang pertama. Sehingga waktu saya masa kecil, justru saya kepingin jadi dokter, gitu. Tapi malah, tapi orang tua saya bilang, ayah saya bilang, kamu anak perempuan susah jadi dokter, berat sekali tugasnya itu. Jadi sebaiknya kamu belajar musik saja, dia bilang begitu. Ya, dengar-dengar nih Oma juga punya sekolah musik ya Oma ya. Itu apa itu namanya Oma? Apakah sekarang masih ada? Oh iya, masih berlangsung. Kriya Musik Irama Indah. Saya rintis sejak tahun 79. Di mana itu Oma? Di Jalan Diponegoro 114, silahkan mampir. Nah itu bagi adik-adik yang pengen belajar musik nih Oma Tulus nih guru yang hebat dan luar biasa. Nah Oma, sekarang nih umat Katolik sedang memperingati salah satu orang kudus nih Oma, yaitu Santo Otto dari Bambek. Boleh diceritakan Oma sedikit tentang riwayat beliau nih Oma? Oh iya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya menyapa dulu deh. Saudara-saudara yang terkasih semuanya dalam Kristus Tuhan. Hari ini kita memperingati Santo Otto dari Bamber yang hidup dalam abad ke-12 di negara Jerman. Dia seorang uskup yang sangat tidak pernah kenal lelah mewartakan Injil. Juga dia terkenal sebagai uskup yang bekerja untuk suatu masyarakat yang masih percaya berhala, sehingga menjadi masyarakat Katolik. Begitu. Hebat sekali ya. Kemudian kehidupannya bagaimana itu Oma? Ya, dia dilahirkan pada tahun 1060 di Swabia, yaitu sekarang disebut Bavaria di negara Jerman. Nah, sebelum umur 30 dia sudah menjadi biarawan.
Nah, kemudian kemudian ditahbiskan sebagai imam dan ditugaskan melayani Kaisar Henry keempat. Wah. Ya. Beruntung sekali ya. Iya, beruntung sekali. Zaman dahulu. Iya. Tidak setiap orang diangkat sebagai orang terdekat kaisar ya, pendamping kaisar ya, Oma ya. Iya. Ya, memang ya itu sesuai dengan namanya. Jadi tuh, Oma? Itu artinya? Diberi nama Otto yang dalam bahasa Jerman kuno artinya? Berarti sejahtera, beruntung. Ternyata memang sekali, Oma ya. Iya. Jadi dia melayani Kaisar Henry keempat dengan setia dan berusaha agar Kaisar selalu bertindak adil dan bijaksana dalam tindakannya. Gitu. Kemudian sehingga pada tahun 1101 beliau diangkat menjadi penasehat Kaisar. Gitu. Kansler ya, waktu itu di jabatannya itu sebagai kansler. Kemudian sampai pada Henry kelima, yaitu penerus Kaisar penerus dari yang keempat, dia tetap mendampingi Kaisar. Dan Kaisar juga sangat menghormati beliau, itu menghargai dan menghormati beliau. Tapi Kaisar ini punya sifat yang agak arogan. Bagaimana itu? Jadi dia sering bertindak sewenangnya terhadap kedaulatan gereja. Dia berusaha memecah belah gereja, kemudian menunjuk pausnya sendiri, kemudian bisa dibilang melanggar aturan itu. Iya, dia berusaha pokoknya begitu dan mengangkat Santo Otto sebagai uskup. Nah, tapi Santo Otto menolak karena yang mengangkat uskup adalah wewenang dari paus yang di Roma. Jadi dia tetap taat kepada hierarki gereja. Nah, dia meninggalkan, dia pergi ke Roma menemui Paus Pascalis, Paus. Kemudian pada tahun 1106 dia diangkat sebagai uskup oleh Paus Pascalis kedua di Roma. Setelah 16 tahun dia menjadi imam. Wah, lama sekali ya. Ini beliau kan diangkat oleh Paus menjadi Bapak Uskup nih. Apakah ada karya pelayanan beliau selama menjadi uskup ini? Oh iya, betul, bagus sekali. Dia sebagai uskup dia sangat antusias. Dia membangun biara baru. Kemudian dia juga mengatur kembali biara-biara yang sudah ada. Kemudian dia juga menyempurnakan dan memperbaiki konstruksi katedral yang spare yang ada pada waktu itu, gitu. Dan selanjutnya gimana Om ceritanya? Nah selanjutnya ada sebuah mahakarya dari dia juga, yaitu pada waktu itu pada tahun 1124 Kaisar Boleslaw ketiga dari Rusia itu menaklukkan provinsi Pomerania. Penduduknya masih percaya berhala. Jadi Kaisar Raja Boleslaw memanggil Uskup Otto mau supaya dia bisa membantu penduduk masyarakat di sana dan mewartakan Injil. Nah, kemudian uskup menyiapkan tugasnya itu dan dengan sekelompok imam dan katekis pada tahun 1124 pergi ke provinsi Pomerania. Nah, di sana dia berhasil merebut hati masyarakat
dengan segala ketulusan hatinya, kekudusannya dan kedermawanannya, dan terlebih lagi khotbahnya yang sangat menginspirasi. Ya, luar biasa sekali ya Oma. Nah ini sempat sekilas membaca nih Oma, ada karya beliau yang sangat luar biasa tuh Oma. Itu apa Oma? Iya, dia berhasil membaptis sekitar 22 orang, 22.000 orang, 22.000 orang ya, di sana. 22 orang ya Oma ya. Wah hebat sekali. Jadi 22.000 orang itu berhasil dibaptis, dan dia juga menetapkan 11 tempat untuk gereja Katolik. Kemudian dia juga mengutus imam-imam untuk melayani umat Kristiani yang baru di sana. Dan sepanjang tugasnya itu juga banyak sekali terjadi miracle, keajaiban, miracle gitu. Ya, jadi misalnya pada suatu saat itu sangat sulit, ada masalah yang betul-betul sangat sulit. Tapi dengan doanya, ternyata suatu kemudahan. Iya, sangat mudah sekali. Kembali lagi di arti namanya tadi ya. Iya, betul sekali. Artinya namanya adalah sejahtera dan beruntung ya. Iya, betul. Pas sekali dengan arti nama beliau ya Oma. Ya, kemudian kisah akhir hidup beliau bagaimana Oma? Jadi ya demikianlah. Dan dia juga sebetulnya meskipun dia bekerja dengan membangun gereja dan segala itu, tapi hidupnya sangat sederhana dan miskin sekali. Dan biasanya dia dipanggil sebagai bapa dari para imam, sebagai sosok panutan. Jadi cara hidup religius yang dilakukannya begitu. Ya, betul-betul sebagai seorang santo ya, sebetulnya. Iya, ya Oma. Menarik sekali. Iya, begitulah. Sehingga pada waktu tahun 1139 dia meninggal pada tanggal 30 Juni. Tapi banyak terjadi miracle dan keajaiban setelah dia meninggal itu masih berlangsung terus terjadi di Pomerania, ya, di sekitarnya dia. Nah, akhirnya Paus Clemens menobatkan dia sebagai seorang santo setelah 50 tahun meninggalnya, yaitu pada tahun 1189 tanggal 13 Mei. Demikianlah sekilas mengenai Santo Otto. Biasa sekali cerita tentang Santo Otto hari ini Oma. Terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini Oma. Nah pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak sekali yang bisa kita petik dari cerita Santo Otto dari Bambek ini ya. Beliau adalah seseorang yang sederhana, seorang pewarta Injil yang sangat ulung dan luar biasa, mendirikan banyak biara baru dan memperbaiki biara yang lama menjadi biara baru. Dan yang lebih spesial lagi, beliau memperbaharui konstruksi katedral Speyer. Nah, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Otto, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.